Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Riza Trisaptari, NIM 2018 1023111089. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil dari kerja saya yang bertemakan tentang jihad dalam Islam dalam mata kuliah AIK 4. Adapun definisi jihad, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad memiliki beberapa arti, tepatnya ada 3 arti, yaitu jihad sebagaimana usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai sebuah kebaikan, upaya membela agama dengan mengorbankan harta dan nyawa, perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Sedangkan dalam Al-Quran, jihad mengandung arti yang luas, yaitu suatu ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, dari masalah-masalah yang bersifat individual atau privasi, sampai kepada masalah kemasyarakatan dan negara. Makna kata jihad bukan saja dibatasi dengan fisik atau peperangan saja, akan tetapi masih ada yang lebih besar dari itu, yakni jihad atau bersungguh-sungguh dalam memberantas hawa nafsu serta kebodohan yang menyelimuti jiwa umat manusia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kualitas pribadi seorang menuju kesempurnaannya dan menjadikan umat manusia menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Adapun macam-macam jihad menurut beberapa ulama terbagi menjadi dua, yaitu jihad mal atau jihad dengan harta dan jihad nafs, jihad dengan diri atau jiwa raga. Jihad mal sendiri, jihad dengan harta, yaitu menafkahkan harta benda di jalan Allah untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Jadi menurut ajaran Islam, harta yang dimiliki sebagian kecilnya mesti disalurkan pada fakir miskin dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Harta bagi seorang muslim menjadi sebuah sarana untuk mencapai sebuah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sehingga harta yang dimiliki mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemanfaatan harta mesti sesuai dengan nilai-nilai yang telah diridhoi oleh Allah, dan inilah yang dimaksud dengan jihad mal, yaitu membelanjakan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjihad itu bukan hanya semata-mata terkait fisik atau peperangan saja, namun dengan kita memberikan sebuah harta benda sekecil apapun itu adalah merupakan bagian dari jihad, yang dimana tujuan kita memberikan semata-mata hanya karena Allah dan semata-mata hanya untuk membantu orang-orang di luar sana, saudara-saudara di luar sana yang sekiranya membutuhkan. Selanjutnya ada jihad nafs, jihad dengan diri atau jiwa raga, yang merupakan bentuk mewakafkan jiwa raga demi tegaknya keadilan yang dapat dirasakan oleh umat manusia sehingga terciptanya perasaan aman dan bebas tanpa intimidasi. Jadi seorang muslim dituntut untuk menjadi seorang kesatria, menegakkan kebenaran, dan memiliki sebuah pendirian yang teguh dalam menghadapi segala bentuk intimidasi. Adapun bentuk jihad menurut Ibnu Qayyim yang dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu jihad mutlak, bersabar menghadapi musuh di medan perang, jihad hujah yang dilakukan oleh para ulama dalam rangka memberikan penjelasan dan dalil-dalil yang logis, dan jihad am, jihad yang merangkumi seluruh aspek kehidupan baik yang bersifat moral maupun material. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait jihad mutlak. Jihad mutlak adalah bersabar menghadapi musuh di medan perang. Jadi di sini Islam membenarkan umat muslim untuk mempertahankan diri dan kehormatan. Namun di Islam melarang umat muslim lainnya untuk memulai suatu permasalahan atau memulai suatu masalah terlebih dahulu. Bahkan dalam melakukan sebuah peperangan di dalam Islam terdapat beberapa aturan dan peraturan yang sangat ketat sehingga etika dan moralitas senantiasa terjaga meskipun di medan perang. Jadi dalam Islam sendiri, apabila ingin melakukan sebuah peperangan, melakukan sebuah konflik dengan lawan, itu terdapat sebuah aturan-aturan yang dimana kita harus tetap mempertahankan diri dan kehormatan sebagai umat muslim. Selanjutnya, jihad hujah adalah jihad yang dilakukan oleh para ulama dalam rangka memberikan penjelasan dan dalil-dalil yang logis tentang risalah Islam yang bersifat rahmatan lil alamin. Dan jihad semacam ini juga dikenal dengan dakwah bil al-lisan yang bersifat rahmatan lil alamin, yaitu berupa sifat kelembutan yang diberikan oleh para ulama dalam menjelaskan terkait dalil-dalil yang logis terkait Islam, dan juga dakwah bi al-lisan, yaitu merupakan sebuah dakwah dalam bentuk lisan. Jadi
atau dalam artian berceramah dengan lisan. Jadi selain dengan memberikan sebuah material atau jiwa raga, dengan melakukan berdakwah itu adalah merupakan bagian dari jihad, di mana kita bisa memberikan sebuah penjelasan atau ceramah terkait Islam yang sifatnya berdasarkan dari Al-Quran atau dari dalil hadis yang udah sahih. Selanjutnya adalah jihad am. Jihad am yaitu jihad yang merangkumi seluruh aspek kehidupan baik yang bersifat moral maupun material. Jihad ini dapat dilakukan melalui harta, jiwa, tenaga, waktu, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jadi kita bisa berjihad juga dengan memberikan sebuah harta, jiwa, tenaga, waktu, dan ilmu yang kita miliki. Itu termasuk bagian dari berjihad juga. Jihad terhadap hawa nafsu. Jihad terhadap hawa nafsu merupakan jihad yang paling tinggi karena jiwa manusia cenderung melakukan sebuah pelanggaran, dan di samping itu manusia cenderung untuk memuaskan hawa nafsunya, melawan hawa nafsu yang mendorong pada perbuatan keji dan kemungkaran, serta mencari kepuasan jauh lebih sulit dari hanya sekedar berperang di medan laga. Sebab berperang di medan laga adalah sejalan dengan jiwa manusia yang cenderung untuk melawan musuhnya, sehingga jihad melawan hawa nafsu jauh lebih susah dibanding bentuk-bentuk jihad yang lain. Jadi kenapa hawa nafsu itu merupakan bagian dari jihad yang paling sulit? Karena hawa nafsu sendiri adalah hal yang paling dekat dengan diri kita, hal yang masih susah untuk dikontrol oleh umat manusia. Maka dari itu ini adalah bagian tersulit dari berjihad, karena dengan kita sulitnya mengontrol hawa nafsu, cenderung akan melakukan sebuah perbuatan yang kurang mengenakan atau perbuatan yang keji dan menuju sebuah kemungkaran. Maka dari itu kita diminta untuk bisa mengontrol hawa nafsu terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran udah dijelaskan terkait jihad, di mana terdapat pada surah Al-Hajj ayat 78. Di mana umat manusia diminta untuk berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalipun orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.